Hari ini tepatnya tanggal 13 November 2025, MK mengabulkan gugatan saya sebagai pemohon terkait dengan rangkap jabatan Polri aktif di jabatan sipil. Yang dimana awalnya Polri aktif bisa menjabat sebanyak 4.351 Polri yang menjabat baik di kementerian maupun di pemerintahan serta di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kini akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang 4.531 Polri aktif akan ditarik kembali. Artinya apa? Mengembalikan hak-hak seperti teman-teman saya, termasuk saya sebagai pemohon yang pengangguran, serta hak konstitusional dari ASN, sehingga Polri fokus untuk menegakkan hukum, bukan untuk bermain politik. Salam konstitusi. Anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, termasuk apabila ada arahan maupun perintah dari Kapolri semata. Hal itu menyusul putusan MK yang mengabulkan seluruhnya permohonan perkara terhadap gugatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri terkait kedudukan anggota polisi di jabatan sipil. Putusan tersebut disampaikan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang yang digelar di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Kamis 13 November 2025. Telah diucapkan amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur berpandangan, frasa mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil. Rumusan tersebut adalah rumusan norma yang expressis verbis, yang tidak memerlukan tafsir atau pemaknaan lain. Sementara itu, frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih adanya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri telah mengaburkan substansi frasa setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian dalam pasal 28 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002. Menurut Ridwan, hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian. Hal tersebut sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Sebelumnya, Syamsul Jahidin menggugat pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Alasan gugatan itu adalah karena saat ini banyak anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil pada struktur di luar Polri. Di antaranya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, serta menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik. Selain itu, polisi aktif yang menduduki jabatan tanpa proses pengunduran diri atau pensiun juga disebut merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapatkan perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Pemohon menilai norma pasal tersebut secara substantif menciptakan dui fungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat.
kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Oke. Ya, terima kasih atas informasinya, dan kebetulan memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diputuskan oleh MK pada hari ini. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Oke. Ini akan dijalankan kalau tentunya kalau memang itu sudah diputuskan dan kita sudah mempelajari apa yang sudah diputuskan tersebut, Polri akan selalu menghormati putusan pengadilan yang sudah diputuskan. Oke. Pak, kalau di perkap sendiri itu ada nggak sih Pak aturan? Iya. Kalau di internal? Untuk aturan tentunya sudah ada di dalam internal kepolisian dan sudah memenuhi dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Baik itu berdasarkan permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan kehadiran Polri di sana dan dilengkapi dengan izin dari Bapak Kapolri. Namun demikian, kita sudah mendengar ataupun kita sudah melihat ada putusan hari ini, kita tinggal menunggu seperti apa konkret putusannya sehingga kami bisa melihat dan pelajari dan apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian. Polri respons putusan MK larang anggota aktif duduki jabatan sipil. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang melarang anggota aktif menduduki jabatan sipil. Saat ini, Polri masih menunggu salinan resmi putusan tersebut untuk dipelajari lebih lanjut. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, lembaganya akan menyesuaikan langkah setelah memahami secara rinci isi putusan. Menurut Sandi, selama ini penugasan anggota aktif ke instansi di luar Polri dilakukan atas permintaan lembaga terkait dan dengan izin Kapolri. Istana Kepresidenan memberi respons cepat atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan anggota polisi aktif mengundurkan diri atau pensiun sebelum dapat menduduki jabatan sipil. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa istana akan mempelajari isi putusan setelah menerima petikan resminya. Ia menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah tidak memiliki ruang selain melaksanakan aturan tersebut pada 13 November 2025. Prasetyo juga menyebut bahwa penerapan putusan akan mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan lembaganya bersama pemerintah akan mengkaji implikasi putusan MK tersebut. Sebagaimana diberitakan, MK mengabulkan permohonan perkara. Oleh karena itu, anggota polisi aktif kini hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian, tidak lagi berdasarkan arahan maupun perintah Kapolri semata.